Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini saya akan menanam alpukat ini, alpukat niki yang akan saya tanam di pekarangan rumah, yaitu dengan cara penanaman yang baik dan benar. Karena penanaman alpukat ini sangat sensitif sekali. Apabila kita menanam salah penanaman, maka akan menyebabkan kematian alpukat atau pertumbuhannya tidak maksimal. Karena berbeda dengan penanaman pada alpukat tanaman lainnya yang kita gali, kemudian kita buat media, kemudian kita timbun, itu tidak seperti itu karena berbeda sekali pada alpukat. Terus bagaimana caranya? Nah, nanti bisa kita saksikan caranya penanamannya dari awal sampai akhir dalam video kali ini. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita menanam alpukat, yang harus kita siapkan terlebih dahulu yaitu kita siapkan bibit terlebih dahulu. Nah, ini bibit yang akan kita gunakan. Usahakan kita menanam bibit itu bibit dalam kondisi yang sehat, tidak sakit, dan pertumbuhannya normal. Nah, ini contoh yang akan saya tanam. Sengaja saya tanam yang ukuran besar karena adanya yang sudah ukuran besar. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan menggunakan bibit alpukat niki yang akan kita tanam. Apa caranya? Bisa kita ke lokasi penanamannya. Lokasi yang akan kita tanami alpukat, usahakan sudah kita bersihkan terlebih dahulu dari gulma-gulma yang besar, dari tunggang-tunggang akar bekas tanah pohon-pohon, supaya nanti tidak mengganggu pada perakaran tanaman yang akan kita tanam. Nah, usahakan apabila lahan itu bekas tanaman karet dan yang lainnya, kita aplikasikan biofungisida terlebih dahulu untuk menanggulangi resiko terserangnya penyakit dari jamur putih yang biasanya ada di perakaran pohon karet seperti itu. Nah, ini saya akan skip videonya karena saya akan membuat lubang tanamnya. Oke, ini lubang tanam untuk penanaman alpukat sudah kita buat, dan medianya sudah kita buat juga, yaitu dengan campuran kompos, kemudian tanah hasil galiannya, dan kita campur sedikit dengan sekam. Supaya kita campur dengan sekam, supaya nanti ada rongga-rongga tanah tidak cepat padat sehingga pertumbuhan akar sudah baik. Kemudian untuk kedalaman lubang tanam pada alpukat itu tidak perlu dalam-dalam. Karena apa? Karena apabila kita menanam dalam-dalam, itu akan membuat alpukat itu akar rentan busuk karena tersimpannya air yang cukup atau berlebihan di dalam akar, sehingga menyebabkan akar kekurangan oksigen yang biasanya akan menyebabkan alpukat tiba-tiba layu. Oke, sekarang kita akan tanam alpukatnya. Ini alpukat yang akan kita tanam dalam kondisi di pot. Nah, jadi usahakan permukaan alpukat itu tidak terbenam semuanya ke dalam tanah. Nah, seperti ini. Kurang lebih hanya terbenam 1/3 yang di dalamnya. Kemudian setelahnya nanti kita akan bumbun sehingga nanti perakaran itu akan berada di atas semuanya. Oke, seperti itu cara penanamannya. Nah, sekarang tinggal kita menguruk atau mengisi sisa lubang itu dengan media yang kita buat, yaitu dengan kompos, kemudian tanah, kemudian dengan campuran sekamnya. Seperti ini caranya. Nah, ini jadi yang ingin berkebun dari awal, usahakan cara penanaman atau resipetnya itu seperti ini. Kita tanam di atas permukaan tanah saja, kemudian kita gunduk atau kita bumbun. Tujuannya yaitu agar tanaman atau akar tanaman tidak tercekam oleh air yang menyebabkan kebusukan akar dan menyebabkan
datangnya atau mengundang penyakit Phytophthora. Karena penyakit Phytophthora itu suka sekali terhadap kondisi tanah yang basah, yang lembab, dan cekaman air yang cukup. Nah, ini cara menanam seperti ini berlaku juga untuk tanaman durian, jambu kristal, dan yang lainnya. Karena mayoritas tanaman itu untuk alpukat durian itu perakaranya akan naik ke atas, dan yang ke bawah itu sangat sedikit. Nah, ini jadi cara penanaman di atas permukaan tanah. Jadi kita gunduk saja. Ini yang kita tanam alpukat Mickey yang berusia 1 tahun dari bibit. Ini cara penanaman yang baik, itu kita tanam. Jadi lubang tanam tidak perlu dalam-dalam, sedikit saja. Oke, setelah ini bisa kita siram, kita tunggu 1 minggu atau 2 minggu, kemudian bisa kita aplikasikan pupuknya. Oh ya, untuk penggunaan pupuk kandang kompos sebaiknya sudah kita fermentasi terlebih dahulu agar tidak menyebabkan adanya patogen maupun penyakit yang terbawa oleh kompos maupun pupuk kandang yang sudah kita gunakan. Ini bibitnya sengaja kita tanam yang sudah besar, alpukat Mickey. Ini ya contoh bumbunannya. Nih kalau kita lihat dari permukaan kurang lebih hampir 1 jengkal jaraknya. Jadi ketika turun hujan ini nanti tidak ada genangan di sekitar areal pertanamannya. Oke. Nah, kemudian jangan lupa juga kita tambahkan kapur dolomit ke dalam media tanam yang sudah kita gunakan. Fungsi dari kapur dolomit ini yaitu untuk menetralkan kemasaman tanah atau mengurangi kemasaman tanah. Karena apa? Karena tanah yang masam itu biasanya mengundang penyakit dan tidak disukai oleh tanaman juga, sehingga penyerapan unsur hara pada tanaman itu oleh akar akan terhambat atau terganggu. Nah, yang menyebabkan keracunan pada tanaman itu biasanya karena tanah yang masam. Banyak sekali kasus pada tanah yang masam itu pertumbuhan tanaman itu akan terhambat dan akan kerdil, sehingga kita harus lihat juga kondisi pada tanah itu. Bisa kita cek dengan pH meter untuk melihat seberapa besar pH pada tanah kita. Oke, ini merupakan penanamannya, cara penanamannya untuk alpukat dengan kita tanam di atas permukaan atau tersebut raised bed di atas permukaan tanah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua sehingga kita tidak salah dalam menanam tanaman alpukat kita. Saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.